Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Sya'ban allazi ja'alna minal muslimin al-kamilin wa amarna bittiba'i sabilil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhi yuhsinuna al-islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaka syahrun yaghfalun nasu anhu, ya'ni bainar Rajab war Ramadan, wa huwa syahrun tarfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yarfa'a 'amali wa ana sha'im. Rawahu An-Nasa'i. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada Jumat ini kita masih bisa berangkat dari rumah masing-masing menuju masjid yang mulia ini. Masjid sebagai tempat ibadah, masjid sebagai tempat pemersatu umat. Masjid bukanlah untuk tempat bercerai-berai, tetapi masjid dijadikan sebagai ittihadul muslimin wa ittihadul ummah, yaitu persatuan umat muslim dan pemersatu dalam hubungan masyarakat dan sosial. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu menjaga sifat takwa yang ada di dalam diri kita. Ihras wa iyyakum bittaqwa. Peliharalah dan hati-hatilah kamu dengan takwa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai judul khutbah kita pada waktu yang sangat terbatas ini, yaitu akhir Sya'ban, persiapan menyambut Ramadan. Kaum muslimin
Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kebun binatang. Di dalam kebun binatang itu tertulislah di depannya, tiket masuk pada hari ini adalah Rp50.000. Orang banyak yang berlalu lalang lewat memperhatikan mahal ya. Ada yang menanyakan langsung, tidak bisa kurang. Karena waktu terus berlalu, hari juga tambah panjang. Kebetulan hari itu adalah Yaumul Udlah, hari libur. Belum juga ada yang masuk, satu pun tidak ada yang masuk karena menganggap itu adalah tiket masuknya murah. Maaf, mahal, 50.000. Dengan keadaan seperti itu, panitia daripada kandang itu mereka sepakat untuk menurunkan harga kebun binatang itu untuk masuk. Maka sepakat mereka mengeluarkan dan menurunkan harga menjadi Rp15.000. Di dalamnya ada jenis-jenis hewan. Ada rusa, ada kerbau, ada beruang, dan tidak kalah penting adalah ada jenis binatang buas. Termasuk itu serigala, singa, juga harimau. Tetapi waktu semakin panjang, orang tambah ramai, tambah melihat, namun satu pun tidak ada yang masuk. Akhirnya sepakatlah para panitia penjaga kebun binatang itu untuk menurunkan harga menjadi gratis. Gratis. Dibikinlah di sana tulisan, bagi siapa yang ingin masuk tidak dipungut biaya, gratis. Dalam waktu yang sangat cukup singkat, dalam waktu yang sangat relatif, banyaklah yang melihat. Sehingga pintu panitia membuka pintu, tidak ada seleksi lagi. Maka berbondong-bondonglah orang masuk ke dalam karena semangat dan gratis mendapatkan pemandangan kebun binatang yang indah. Sudah banyak masuk, berkeliaranlah di dalam, berjalan, lihat itu begini. Maka panitia menutup pintu daripada kebun binatang itu. Dan pengumuman diumumkan oleh panitia kepada semua pengunjung-pengunjung yang ada di kebun binatang ini. Dalam waktu 5 menit atau 10 menit, seluruh binatang-binatang ini akan dilepaskan. Yang pintu singa akan dibuka, harimau juga akan dibuka pintunya, pokoknya semuanya akan dibuka. Dan sebelum mereka membuka pintu, mereka sudah menuliskan tulisan secari kertas di dekat pintu bagian dalam, yang ingin keluar harus bayar Rp500.000. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sangat relatif singkat daripada pemberian informasi oleh panitia, maka belum dibuka lagi pintu kandang singa, kandang harimau, serigala, pokoknya jenis-jenis yang lain belum dibuka. Semua sudah panik luar biasa. Karena dalam pikiran mereka akan dibuka pintu-pintu binatang buas, maka nyawa mereka akan terancam. Sampai di sana kaum muslimin berkumpul di pintu, semua harus bayar. Tidak ada satupun yang tidak mau bayar uang 500.000, padahal masuk gratis, keluar bayar 500.000. Semuanya bayar dengan sukarela. Kalau yang tidak mau bayar silahkan, gak apa-apa, gak masalah sama orang panitia, karena sebentar lagi 10 menit lagi panitia akan membuka pintu-pintu itu.
kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intisari yang kita ambil dari sini adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita anggap itu bernilai, maka kita sangat susah untuk mengeluarkannya. Tapi ketika sesuatu itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, maka kita pun akan membayarnya jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Karena apa? Nyawa terancam, yang terbayang sama kita adalah terpisah daripada dunia ini. Maka di akhir pada bulan Sya'ban ini, kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan bahwa Sya'ban itu adalah suatu jalan. Sya'ban itu adalah suatu kunci. Bulan Sya'ban itu adalah suatu pintu. Karena Sya'ban berasal dari kata sya'ab, jalan kecil menuju puncak. Jalan setapak menuju puncak. Puncaknya apa? Ramadan. Ramadan sekarang sudah di ambang pintu, di depan mata kita. Tapi belum tahu, yakin dan percayalah bapak-bapakku dan saudara-saudaraku, ikhwan fillah rahimakumullah, belum tentu kita sampai ke sana. Belum tentu kita menemukan Ramadan yang kita idam-idamkan. Lalu apa maksud saya menyampaikan ini? Karena Sya'ban itu adalah jalan kecil, jalan setapak menuju puncak. Karena setiap puncak itu akan menampilkan pemandangan yang sangat luar biasa. Orang rela mendaki gunung yang tinggi untuk apa? Melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Ada yang 1 hari perjalanan dengan perbekalan yang cukup, dengan rintangan yang banyak, ketemu binatang buas, ketemu pacet, ketemu ular, ketemu ini, bahkan hantu juga menakut-nakuti. Tetapi karena ada tujuan yang akan membahagiakan, mereka sanggup menempuh 1 hari, 2 hari, bahkan 3 hari menuju puncak, menuju keindahan pemandangan-pemandangan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itulah kita umpamakan Sya'ban ini sebagai jalur menuju Ramadan. Sementara Ramadan itu adalah puncak daripada sekalian bulan. Gratis kita masuk ke sana. Tidak dibayar, cuman perlu persiapan. Persiapan yang kita persiapkan adalah yang pertama, persiapan mental, menerima diri kita ini bahwa hukum Allah, kewajiban berpuasa adalah rela kita terima di dalam hati kita untuk menunaikannya selama bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan spiritual. Apa itu? Termasuk di bagian keilmuan apa saja yang berkaitan dengan puasa, tentang hukumnya, wajibnya, makruhnya, haramnya, syaratnya, kemudian rukun dalam pelaksanaannya. Ini juga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim dalam melaksanakan ibadah puasa. Makanya di dalam hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, zaka ya syahrun, itu bulan Sya'ban itu, yaghfalun nas anhu, banyak manusia yang lupa daripadanya, lupa terhadap bahwa mereka sudah berada di bulan Sya'ban.
yaitu bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Lupa mereka, akhirnya mereka masuk Ramadan tanpa ada persiapan. Itu maksudnya. Tidak ada persiapan sama sekali. Akhirnya pelaksanaan Ramadan, hari pertama lancar, hari kedua lancar, hari yang ketiga lancar. Hari selanjutnya mulai berangsur-angsur. Yang akhirnya, pada akhirnya kaum muslimin secara detailnya kita lihat adalah masjid kita semakin hari semakin berkurang karena pengaruh daripada belum kesiapan mental dan belum siap dalam hal spiritual dalam menghadapi bulan Ramadan itu. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tarfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin, karena pada bulan Sya'ban inilah, di akhir-akhir Sya'ban inilah seluruh amal kehidupan manusia, seluruh perbuatan orang yang beriman, orang yang muslim, turfa'ul a'malu fih, diangkat amalnya kepada siapa? Kepada Rabbil Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Maka Rasul sampaikan bahwa hibbu ayyarfa'a amali wa ana shaim, dan aku sangat suka kepada diangkatnya amalku dan aku sedang berpuasa. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menganjurkan dan mensunnahkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Memperbanyak dan menganjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Istri baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkomentar dan pernah ditanya oleh para sahabat, sebagian sahabat, bulan apa saja yang paling banyak puasa Rasul? Ya Aisyah. Maka Aisyah menjawab, aku tidak pernah melihat puasa yang paling banyak, tidak di bulan Rajab, tidak di bulan yang lain, melainkan pada bulan-bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang paling banyak. Begitu juga dengan istri Nabi yang lain, karena istri Nabi itu 11. Mereka semua mengetahui bagaimana karakter baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah akhlaknya. Maka mereka tahu yang paling banyak puasanya adalah di bulan Sya'ban. Maka Sya'ban ini adalah akhir daripada bulan Sya'ban, merupakan suatu persiapan kita yang matang untuk menempuh bulan suci Ramadan. Jangan kita anggap ini adalah hal yang sepele. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup hati-hati manusia yang ingin berbuat maksiat di kampung kita. Allah tutup hati manusia yang ingin berjualan di bulan Ramadan, karena itu adalah mengundang bala. Allah tutup pikiran manusia yang ingin tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah curahkan hidayah, petunjuk, rahmat, kasih sayang, inayah, maunahnya kepada kita semuanya untuk melakukan dan mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Dalilnya sudah jelas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian persiapannya lagi kaum muslimin adalah saling kita bersih maaf-maafan. Jangan jadi simbolis saja. Banyak anak-anak yang datang ke orang tuanya, wahai ayah, wahai ibu, wahai umat, saya minta maaf. Tapi hanya sekedar itu saja. Itu belum dikatakan dengan musafahah, belum dikatakan dengan kata maaf. Hanya kata-kata, oke, wahai ananda, ayah memaafkan engkau.
tetapi kembali kepada tabiatnya. Bertahun-tahun tidak pernah disapa, pas bulan Ramadan dia datang, mau masuk Ramadan dia minta maaf. Setelah itu apakah ada perubahan? Berarti itu bukanlah suatu kemaafan. Itu adalah keterpaksaan yang dinamakan dengan kemaafan. Bersalaman, musafahah adalah sebagai simbolis menandakan bahwa hati itu menerima dan mampu menerima orang lain di dalam hati kita dengan menghilangkan keburukan-keburukan dia di dalam pikiran kita. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin pelaksanaan Ramadan tahun 2021 ini adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita untuk mencapai manusia yang paripurna, manusia yang sempurna di hadapan Allah. Maka dengan itu kaum muslimin seluruhnya, mari kita mulai hari ini atau sudah ada yang sebelum-sebelumnya sudah memulai, kita persiapkan ibadah-ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek dan cross check di rumah kita. Ibda bil bait, mulailah dari rumah kita masing-masing. Periksa istri, periksa anak. Berapa kali Jumatnya dalam setahun ini? Sampaikan kepada dia adalah itu wajib. Istri tidak puasa maka suami ikut berdosa. Suami tidak berdosa, suami tidak berpuasa maka istri tidak ikut berdosa. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah bima amarana wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'azzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqbalun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma balligh umurana ya Allah fi syahr Ramadan. Allahumma balligh umurana ya Allah fi syahr Ramadan. Allahumma balligh umurana ya Allah fi syahr Ramadan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullahal 'azim yashkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahu akbar. Aqimis shalah.